warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Madiun. Saya Elian Kris Aini Ramadhani dari SMA Negeri 2 Mejayan. Saya RR Puspita Nindya Prabantari dari SMA Negeri 2 Mejayan. Dan saya Adelia Lawirianaya dari SMK Negeri 1 Mejayan. Pada video kali ini kami akan memperagakan proses supervisi pada kegiatan coaching. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Loli. Waalaikumsalam Bu Erian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Erian? Alhamdulillah baik juga. Ibu Loli, sebelum kita memulai kegiatan coaching, di sini saya sebagai pengamat. Nanti sebelum Ibu memulai percakapan coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian. Nah, untuk rubrik penilaian, saya harapkan nanti Ibu Loli sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Dan tentunya Ibu telah memiliki kompetensi inti dari seorang coach, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membantu. Dan juga saya berharap nanti saat melakukan percakapan, Ibu menerapkan alur tirta, ya. Ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Sebelum percakapannya dimulai nih, coachingnya dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh, Bu Loli? Boleh Bu. Oke. Yang pertama, apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Untuk proses coaching nanti, sebenarnya saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi intinya yaitu presence, mendengar aktif, dan juga membuat kesan. Oke. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut yang ingin sekali dikembangkan yang mana? Saya rasa basic ya, jadi saya ingin hadir penuh dalam kegiatan coaching. Kemudian memang untuk presence itu menjadi kunci dari seorang coach untuk menggali lebih dalam lagi. Kemudian indikator ketercapaian nanti yang ingin Bu Loli lakukan sebagai tolak ukurnya itu apa? Tolak ukurnya nanti saya ingin dari proses coaching ini coach saya bisa menemukan jawaban solusi untuk permasalahannya dan mau terbuka untuk bercerita kepada saya. Oke Bu Loli. Kemudian ini nanti bisa langsung melanjutkan. Semoga prosesnya berjalan dengan lancar. Baik, bisa langsung dilanjutkan Bu Loli. Baik, terima kasih Bu Erina. Terima kasih Bu Loli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Puspita hari ini? Luar biasa. Tapi secara fisik saya luar biasa, tetapi secara pikiran saya ada beberapa yang harus saya perbincangkan, Bu Loli. Sepertinya menarik ini nanti ya kalau bicara. Jadi kita mau bicarain apa sih Bu Puspita? Ini adalah masalah di kelas saya, Bu Loli. Jadi mereka itu nggak kompak gitu. Jadi saya harus mencari cara bagaimana ya caranya untuk membuat mereka kompak. Jadi masalahnya kelas yang diambil Bu Puspita ini kurang kompak ya? Iya. Kalau boleh saya tahu, indikator kelas yang kompak itu seperti apa sih Bu Puspita? Indikator kelas yang kompak adalah kelas yang di situ mereka saling mendukung. Apabila ada satu kegiatan itu mereka berperan aktif. Jadi tidak acuh lah. Jadi nggak cuek. Mereka juga selain itu saling mendukung, terus kemudian juga saling menghormati. Di situ mereka merasa aman dan nyaman tentunya. Baik, kalau menurut yang tadi jenengan sampaikan, kelas yang kompak itu adalah kelas yang saling mendukung, anaknya aktif, menghormati, kemudian warga kelasnya itu nyaman dan bahagia di dalamnya ya. Baik, nah kalau berdasarkan pengamatan Bu Puspita, kelasnya Bu Puspita ini dari skala 1, ini yang paling nggak kompak banget ini. Dan sampai ke skala yang 10 itu yang berarti sudah kompak ideal. Itu
berada di level berapa ya sekarang? Sekarang levelnya ada di level 6 ya. Di level 6 ya? Iya. Nah, setelah kita coaching ini, inginnya itu berada di level berapa kelasnya Bu Puspita? Inginnya dari level 10 ya. Siapa sih yang nggak menginginkan kesempurnaan itu? Iya, berarti inginnya naik ke nilai sempurna Iya, level betul. 10. Oke. Nah, kira-kira Bu Puspita adakah referensi mungkin ya kelas yang kompak itu kan harus saling mendukung, aktif dan menghormati. Nah, kira-kira tindakan yang bisa digunakan untuk mendorong sifat-sifat itu keluar dari anak-anak apa ya? Saya sih kemarin sudah terpikirkan sebelumnya itu mereka kan sudah membuat suatu keyakinan kelas yang disepakati bersama. Sebetulnya itu sudah ada Bu Aden. Mereka juga ngeprintnya di banner yang besar. Sebetulnya mereka sudah bisa membaca, tetapi ternyata keyakinan kelas ini sebetulnya sudah disepakati bersama. Sepertinya mereka lupa akan hal ini. Itu. Jadi saya punya rencana untuk merefresh kembali, mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Itu pikiran saya yang pertama. Terus yang kedua, mereka tidak kompak. Itu mereka karena mereka itu punya geng, punya kelompok di dalam kelas itu. Dan kelompoknya berdasarkan yang saya amati itu adalah kelompok berdasarkan tempat duduk mereka. Ya, makanya saya ada rencana nih akan mengajak tempat duduk mereka, baik itu yang perempuan maupun yang laki-laki. Nanti akan saya ajak mereka ambil lot atau undian itu, nanti mereka dapat nomor berapa ya dia menduduki di tempat itu tanpa ada yang protes, tanpa ada yang berkomentar. Jadi mereka harus mematuhi. Menarik sekali, berarti anak-anak itu membuat geng berdasarkan tempat duduknya. Kalau dia itu satu kelompok depan belakang kiri kanan gitu ya. Iya betul. Baik sekali. Nah, kalau begitu rencana baik Bu Puspita ini kira-kira untuk diaplikasikan ke kelas perlu bantuan dari orang lain atau tidak? Sangat perlu, karena saya tidak mungkin bisa berjalan sendiri untuk meningkatkan dari 6 menuju ke 10 ini. Saya juga membutuhkan mungkin dukungan dari BK, guru BK. Mereka bisa bercerita, anak-anak itu bisa bercerita baik pada saya ataupun ke guru BK yang mana yang mereka nyaman untuk bercerita mungkin tentang konflik-konflik yang di kelas supaya konflik tersebut tidak semakin memuncak. Selain itu juga saya juga membutuhkan dari pengurus kelas. Nah, kerjasama dari pengurus kelas karena apapun yang terjadi di kelas mereka harus tahu dan mereka juga bertanggung jawab di dalam. Jadi setelah ini Bu Puspita akan meminta tolong pada guru BK. Siapa tahu nanti lebih nyaman bicara dengan mereka ya, kan mereka tahu metode konseling. Kemudian atau juga bisa melalui pengurus kelas. Pengurus kelas harus lebih kompak gitu ya. Baik. Nah, kira-kira Bu Puspita ide baik ini akan mulai diterapkan? Saya akan menerapkannya mulai besok ya Bu Adel, karena besok saya ada jam di kelas itu, di kelas 10 itu. Jadi saya bisa menggunakan jam saya untuk mengkondisikan kelas itu. Jadi besok hari Selasa tepatnya Bu Puspita akan mencoba mengaplikasikan solusi ini ya. Iya. Nah, kira-kira agar kita bisa memantau nih perkembangan dari solusi ini itu kira-kira efektif atau tidak. Nah, kira-kira kita bisa coaching lagi kapan ya? Minggu depan ya Bu Adel ya. Nanti sambil saya juga menjalankan strategi yang sudah saya susun tadi. Selain itu juga memantau bagaimana hasilnya dan apa saja yang harus saya lakukan di bawah. Baik, gak sabar ini mendengar cerita selanjutnya dari hasil penerapan ini di kelasnya Bu Puspita. Saya berharap cerita baik di minggu depan. Semoga nanti ini solusinya tepat sasaran. Ya, semangat Bu Puspita ya. Iya Bu Adel, terima kasih Bu Adel sudah membantu saya untuk memecahkan kerumitan yang ada di kelas saya ini. Sama-sama Bu Puspita. Nah, kalau gitu saya akhiri sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Loli. Siang. Oke, saya tadi sudah mengamati percakapan Bu Loli dengan Koci. Saya sudah memberikan beberapa catatan juga tentang kegiatan coachingnya hari ini.
Tapi sebelum saya utarakan catatan saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan dulu nih ke Bu Loli. Boleh ya? Boleh dulu. Oke, pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bu Loli lakukan sama dengan tujuan Bu Loli yang pertama tadi? Apakah sudah terlaksana? Insya Allah sudah Bu, saya sudah bisa mengajak coach untuk terbuka, berbicara, kemudian saya juga bisa mengarahkan coach untuk menemukan solusi atas permasalahan. Oke, dari indikator yang Bu Loli ungkapkan yang di supervisi tadi, Iya Bu. seperti kemitraan dan lain sebagainya, apakah sudah terlaksana? Saya rasa sudah Bu, saya sudah menerapkan alur tirta, kemudian saya berusaha untuk present, menjadi pendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, jadi yang sudah Bu Loli sampaikan tadi ini memang sudah sesuai nih dengan catatan yang saya buat ini. Bu Loli sudah melakukan alur sesuai dengan alur tirta, ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, sudah sesuai. Kemudian kompetensi intinya tentang presence-nya juga baik, kemudian menjadi pendengar yang aktif dan melakukan pertanyaan yang berbobot, itu juga sudah baik. Bu Loli tadi juga sudah melakukan kemitraan, jadi tidak ada perbedaan antara coach dan coachee, setara semuanya. Kemudian juga sudah menggali ide dari coaching-nya sehingga menemukan solusi dari permasalahan coaching tersebut. Oke, luar biasa ini Bu Loli. Terima kasih Bu. Kemudian ada pertanyaan yang kedua ini Bu Loli. Jadi berdasarkan coaching tadi, kompetensi apa lagi nih yang Bu Loli ingin kembangkan lagi? Karena Bu Loli tadi kan ingin mengembangkan ketiganya dengan apa ya? Yang utama adalah tentang presence. Ya. Mungkin ada tambahan lagi? Kalau saya pribadi, saya merasanya tadi kayak agak kedistan ya Bu. Meskipun saya sudah berusaha maksimal untuk presence, tapi ada suara-suara dari luar, anak-anak berkegiatan. Nah itu sedikit merusak fokus saya tuh. Nah mungkin setelah ini saya akan melakukan teknik stop ya Bu, di awal coaching, biar nanti tuh bisa mindfulness dan juga 100% hadir di dalam. Oke, menggunakan teknik stop ini bagus sekali nih. Tidak hanya untuk coachingnya, tapi juga mendatangkan mindfulness untuk si coach ya. Ya. Oke, baik sekali. Kehadiran penuh atau presence itu memang menjadi harapan Ibu untuk dikembangkan kembali. Dan saya berdoa teknik ini segera bisa diterapkan agar bisa lebih berkembang lagi untuk Bu Loli ya. Ya. Oke, kemudian saya harapkan juga nanti dalam pelayanan coach selanjutnya tetap memegang teguh paradigma dari alur tirta. Oke, terima kasih Bu Loli sudah melakukan proses coachingnya luar biasa baik. Saya akhiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.